Tahun 2025, Indonesia masih dihadapkan pada satu tantangan besar, yaitu pengangguran. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik menunjukkan tingkat pengangguran terbuka kita ada di angka 4,76%. Kedengarannya menurun, tetapi jika dihitung, jumlah orang yang belum mempunyai pekerjaan justru naik menjadi sekitar 7,28 juta jiwa. Jadi, sebenarnya bukan karena orang malas bekerja, tetapi karena lapangan kerja yang ada belum cukup untuk menampung semua tenaga kerja baru yang muncul tiap tahunnya. Apalagi sekarang, persaingan makin ketat dan teknologi makin cepat berkembang. Sementara, jenis pekerjaan baru butuh skill yang belum banyak dimiliki pekerja muda. Akibatnya, ada celah besar antara kemampuan tenaga kerja dan kebutuhan industri. Dan di titik ini, kita bisa melihat sangat jelas bahwa tantangan pengangguran di Indonesia bukan cuma soal angka, tetapi juga soal kesiapan sumber daya manusianya. Dan yang lebih mengejutkan, Indonesia menempati posisi dengan tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN pada tahun 2025. Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN, posisi Indonesia masih cukup tinggi. Data dari IMF menunjukkan tingkat pengangguran di Indonesia sekitar 5,2%. Sementara, Filipina 5,1%, Malaysia 3,5%, Vietnam 2,1%, dan Thailand 1,1%. Jadi bisa dibilang Indonesia masih jadi negara dengan pengangguran tertinggi di Asia Tenggara tahun ini. Populasi kita besar, tapi penyerapan tenaga kerjanya belum seimbang. Kenapa bisa seperti itu? Ada beberapa faktor penyebabnya. Pertama, angkatan kerja tumbuh sangat cepat, tetapi lapangan kerja baru tidak sebanyak itu. Kedua, ada skill mismatch, yaitu kemampuan lulusan belum cocok dengan kebutuhan industri. Dan ketiga, masih banyak pekerja di sektor informal dengan penghasilan rendah, jadi kualitas pekerjaannya juga belum optimal. Pertama, asas skill yang relevan. Dunia kerja sekarang cepat sekali berubah. Tidak cukup dengan hanya mempunyai ijazah, tetapi juga harus mempunyai kemampuan nyata seperti digital skill, komunikasi, public speaking, atau bahkan basic design dan data. Intinya yang bisa membuat kita stand out dari pelamar lain. Yang kedua, cari pengalaman sebanyak mungkin, seperti ikut magang, organisasi, volunteer, atau proyek kecil-kecilan. Dari situ, kita belajar tanggung jawab, teamwork, dan cara kerja dunia nyata. Yang ketiga, bangun networking. Aktif di komunitas, ikut event, atau bangun koneksi lewat LinkedIn. Keempat, terus upgrade diri. Dunia kerja itu dinamis. Skill yang dibutuhkan sekarang bisa saja berbeda dengan tahun depan. Jadi, terus belajar, update tren industri, dan jangan takut untuk mencoba hal baru. Yang terakhir, berani mulai dari kecil. Entah itu membuka usaha kecil, freelance, atau proyek bareng teman. Jadi, jangan cuma nunggu peluang datang, tetapi kita yang harus menciptakan peluang. Karena di dunia kerja sekarang, yang paling bisa bertahan bukan cuma orang yang paling pintar, tetapi orang yang paling bisa beradaptasi.